Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Menggali kebenaran firman Tuhan tentang ungkap bahagia akan menjadi sesuatu yang menggairahkan. Absolutely paradoks. Ada apa di sana? Sebuah paradoks yang bersifat absolut yang memang menunjukkan bedanya kualitas keimanan anak Tuhan dan dunia. Nah saudara, apa yang dikatakan di dalam kitab Injil Matius tentang kebahagiaan orang yang lemah lembut sangat menarik. Namun sebelum kita lanjut, kita lebih dulu berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan merenungkan firman hidup. Tolonglah, pimpinlah kami dalam belas kasih-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab Injil Matius pasal 5 ayat 5. Injil Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini menjadi satu hal yang menarik, saudara. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pertama, lemah lembut bukan bicara kultur atau budaya. Lemah lembut itu bukan bicara tentang gerak tubuh yang lemah gemulai gitu ya. Bukan. Sehingga lemah lembut bukan bicara tentang orang Solo itu ya lemah lembut ya, orang Solo lembut sekali gitu. Orang Batak itu geradakan yang agak kasar gitu ya, kayak saya begini kan. Lalu kalau begitu saya nggak masuk surga dong ya, karena kasar. No. Ini tidak sedang bicara itu. Ada orang yang ngomongnya lemah lembut manis, habis kita berbalik ditusuk dari belakang ya. Tapi ada orang kasar ngomongnya dardur, tapi tidak ada sisa. Memang itulah adanya dan fakta. Nah jadi bukan itu. Tetapi lemah lembut di sini adalah berbicara tentang satu sikap hati. Jadi bukan gerak tubuh, sikap hatinya. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab berbahagialah orang yang lemah lembut? Lemah lembut adalah orang yang mempunyai toleransi tinggi, bisa memahami orang lain, bisa menerima orang lain dengan cepat dan sigap, sehingga dia bisa mengerti orang apa adanya. Dia tidak memaksa orang menjadi sama dengan dia. Bagi saya itu tidak sederhana, saudara. Saya adalah tipe orang pekerja cepat. Saya mau semua orang cepat. Kadang-kadang ngerti yang lambat saya jadi stres juga. Ada perkelahian tersendiri untuk hal itu. Nggak gampang. Padahal harus. Sehingga kita mampu sebetulnya bagaimana memahami tiap-tiap orang. Nah itulah lemah lembut. Toleransinya tinggi. Tingkat mengerti, memahami orang lain itu tinggi. Itu bagus. Nah punyakah kita sikap lemah lembut seperti itu? Itu pertanyaan. Seringkali kita nggak punya sikap lemah lembut dalam hidup kita. Sehingga hidup kita penuh dengan ketegangan, penuh dengan perkelahian, penuh dengan benturan. Tetapi lemah lembut memberikan ruang untuk memahami, memaklumi, bisa mengerti orang lain dalam segala kelemahan kekurangannya. Nah itu lemah lembut. Maka berbahagialah orang yang lemah lembut itu. Maka yang dipakai selalu seperti yang kita sudah ingat ya, berbahagia itu adalah makarios. Bentuknya itu sebetulnya adalah present tense. Sekarang bahagianya bukan nanti. Ya, kenapa? Karena orang lemah lembut adalah orang yang sudah ditebus Kristus yang bisa mengerjakan. Artinya dia sudah punya bahagia. Dan tambah bahagialah dia ketika dia melakukan. Kan itu sebetulnya hidup kita ya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan. Selalu Alkitab bilang begitu ya. Tiap khotbah itu kan diikuti dari Alkitab. Betul itu. Kebahagiaan itu bukan nanti, sekarang. Di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Maka ketika dikatakan berbahagialah yang lemah lembut tadi, adalah orang-orang yang penuh pengertian tadi. Nah sekarang mari kita lihat. Mengapa mereka dikatakan mereka akan memiliki bumi? Saudaraku, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Pertama, karena tingkat toleransi pengertian mereka yang tinggi tadi. Toleransi itu bukan dosa orang disetujui, bukan ya. Jangan salah ngerti. Toleransi adalah menerima perbedaan-perbedaan. Ada tiap orang tipikal yang lain. Dia bisa menerima perbedaan-perbedaan tanpa membenturkan dan meributkan. Tapi awas, bukan legalitas atau persetujuan terhadap dosa. Bukan itu, jangan salah. Terhadap dosa orang yang lemah lembut tetap tegas. Tidak, karena itu dosa. Jadi, lemah lembut di situ adalah pengertian yang tinggi terhadap tiap orang dalam situasi dan kelemahan hidupnya. Tiap orang dia pahami sehingga betul-betul dia menjadi orang yang menyenangkan. Sahabat yang memberi telinga, itu kita sebut. Itulah orang yang lemah lembut. Orang yang bisa memahami situasi orang lain. Orang yang bisa mengerti situasi orang lain. Ya.
Sehingga dia bisa dengan segera tahu, oke, saya bisa ngerti, toleran. Tapi bukan terhadap dosa, sekali lagi bukan terhadap dosa. Ini dalam konteks benar. Maka aspek itu ada pada dirinya. Yang kedua, dia bukan saja orang yang penuh pengertian tadi, tetapi orang yang dengan segera juga bertindak. Sehingga dia adalah orang yang selalu menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan perbedaan. Lemah lembut adalah kepekaan yang mendalam, tetapi diikuti dengan sebuah tindakan untuk menolong orang dalam kesusahan, menolong orang dalam kesulitan. Nah, itu lemah lembut. Begitulah mereka hidup, begitulah mereka ada. Itulah orang lemah lembut, sehingga dia melakukan apa yang mesti dilakukannya. Dia tidak menahan dirinya. Dia mengerjakan apa yang semestinya. Itulah orang yang lemah lembut. Sehingga dia kerjakan, dia lakukan apa yang mesti. Dia tidak pernah berhenti. Ini menjadi gambaran yang prinsipil dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Maka orang yang lemah lembut tadi dikatakan adalah orang yang saya katakan tadi dengan cepat menolong. Dia bukan saja ngerti situasi, tetapi menolong dan mengisi kekosongan yang ada. Dengan segera dia cepat untuk menolong orang-orang dalam kesusahan. Dengan segera cepat dia menolong dan membantu orang untuk menghadapi dan melewati kehidupan. Nah, ini menjadi perlu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melakoni hidup kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita dalam kesungguhan. Ini menjadi perlu. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak cukup hanya mengerti orang lain dan toleran, tetapi bagaimana beraksi menolong orang itu. Sehingga dengan kemudian orang itu bisa diangkat hidupnya. Ya, mereka tidak dicemooh, mereka tidak dibuang. Maka orang lemah lembut bisa nggak orangnya kasar ngomong? Oh bisa, siapa bilang tidak? Karena ini bukan soal kultur atau kebiasaan tiap suku misalnya. Bukan, ini sikap hati. Banyak orang yang suaranya kenceng kalau ngomong dar-dar, tapi hatinya baik setengah mati. Banyak orang ngomong lembut, udah orang mau mati pun dia nggak mau nolong. Ngomong saja, aduh kasihan, aduh, bola balik kalimatnya manis. Tapi nggak nolong-nolong juga. Kuping kita enak denger dia ya, tapi perut kita tetap lapar karena nggak disuplai itu roti ya. Tapi orang dar-dar kalau ngomong kita kaget-kaget. Tapi langsung dia bawa roti, makanlah. Nah jadi di sini kita mesti ngerti, itu sikap hati yang menjadi sebuah aksi. Nah itulah orang lemah lembut. Oleh karena itu saudara-saudara, orang yang lemah lembut tadi adalah orang yang mengerti, ya toleran terhadap situasi dan kelemahan orang, tetapi orang yang beraksi menolong orang di tengah kesulitannya. Itulah orang yang lemah lembut. Dan tiga, orang lemah lembut itu menjadi orang yang kemudian hadir pada tiap lapis dan mampu ada di sana. Karena memang seharusnya orang Kristen kan juga begitu ya. Hadir pada tiap lapisan, mampu melakukan apa saja supaya dalam kehidupan dia betul-betul hadir menjadi orang yang memberikan secercah harapan supaya semua orang bisa hidup dalam kebersamaan. Wow, itu lemah lembut. Kalau dikatakan orang seperti ini memiliki bumi, ya patutlah. Artinya apa? Orang lemah lembut akan diterima di hidup ini. Orang lemah lembut akan diterima di banyak tempat. Kehadiran mereka sangat dinantikan dan sangat disambut. Karena penuh dengan toleran dan penuh pengertian, maka dia pantas untuk memiliki bumi, mewarisi bumi, itu maksudnya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan orang Kristen dalam keseharian? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Apakah orang Kristen adalah orang yang kemudian juga lemah lembut, sehingga penuh dengan sikap toleransi, bukan terhadap dosa, tetapi situasi tiap orang, mampu memahami perbedaan-perbedaan dan mengisi, memberi apa yang menjadi kebutuhan orang lain, sehingga orang Kristen diterima di mana saja. Mestinya begitu. Tapi ternyata orang Kristen tidak diterima di mana saja. Bahkan menjadi batu sandungan. Bekerja dengan cara-cara duniawi. Berkelahi pun dia rela. Kan miris kita. Saya tahu ada beberapa sekolah-sekolah teologi yang ada beberapa suku dan tiap tahun ada saja kelahi. Kadang-kadang kita mikirnya miris ya. Kalau sampai ada sekolah begini, lalu katanya mau jadi hamba Tuhan, lalu kelahi terus. Saya sudah tidak ngerti lagi. Tuhan apa yang mereka bicarakan itu? Tidak semestinya ada seperti itu. Itu menggelisahkan, itu menyedihkan. Tapi ternyata ada. Kenapa? Karena hidup tidak
ada lemah lembutnya. Yang ada perkelahian dan ingin menghabiskan yang lain. Sekalipun ngomongnya bisa saja lemah lembut. Dua hal yang berbeda loh. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pemikiran bagi kita. Kebahagiaan yang ada itu pada diri kita, kebahagiaan yang kita punya dalam hidup kita adalah kebahagiaan yang diperoleh sebagai upah karena menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Kebahagiaan yang menjadi warisan yang bisa diberikan kepada tiap orang dalam kehidupan ini. Karena dunia ini akan amat indah kalau saja penuh dengan orang-orang yang lemah lembut. Mari coba kita lihat dunia kita. Dunia makin hari makin keras, saudara-saudara. Yang namanya lemah lembut itu makin jadi langka. Karena manusia berkutat dengan dirinya maunya. Entah pribadi, entah kelompok. Sehingga terjadi anarkis. Kekerasan-kekerasan yang luar biasa, tindakan-tindakan yang mengerikan. Terjadi keributan satu dengan lainnya. Di rumah suami dan istri, orang tua dan anak. Dalam masyarakat terjadi hal-hal yang saling mencurigai dan merusak satu dengan lainnya. Tidak ada kepercayaan, tidak ada toleransi. Perbedaan agama disikapi dengan cara yang mengerikan. Semua menyebut nama Tuhan, tapi semua berbuat hal yang mengerikan. Orang beragama tapi korupsi juga. Mengambil uang yang bukan miliknya. Orang beragama tapi meniadakan yang lainnya. Menindas yang lemah. Lalu di mana lemah lembutnya? Kan tidak ada itu kan. Nah, inilah peta kita, setting kita. Dunia seperti ini sekarang, Pak. Dari dulu. Sudah begitulah dunia ini terus bergerak dan saling menindas pada dirinya. Maka tiap-tiap raja ingin berkuasa dan menjajah orang-orang di bawah sana. Dari dulu sejak jatuh dalam dosa, manusia datang sini berganti. Orang Kristen tidak lebih baik dari agama lainnya. Orang Kristen juga bisa jadi penindas. Sama saja pada dirinya, dan itu menjadi mengerikan bagaimana mereka berjalan dengan cara yang salah. Sehingga harusnya ada satu pertandingan perkelahian sengit. Bagaimana mereka hidup sesuai kehendak Allah. Bagaimana seharusnya mereka menjalankan itu. Sehingga di dalam seluruh aspek kehidupan, hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi amat sangat perlu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melakoni kehidupan kita, menjalani keseharian kita, supaya hidup kita berkenan pada Tuhan. Ini menjadi penting. Nah, ini dituntut pada tiap orang percaya, hidup sesuai dengan kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan itu mau. Tanpa itu hidup kita tidak ada apa-apanya. Tanpa itu hidup kita akan menjadi sia-sia. Tanpa itu hidup kita tidak ada gunanya. Jadi mari kita pikirkan, mari kita renungkan kebenaran yang seutuhnya. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Di tengah dunia yang keras, di tengah dunia yang bergolak, di tengah dunia yang egosentris, di tengah dunia yang ingin saling menguasai, di tengah dunia yang pecah belah, kacau balau. Karena dunia ini orang makin individualistis. Di semangat individualistis orang juga anarkis. Semua menjadi mengerikan. Orang cenderung menjadi provokator satu dengan yang lainnya. Memprovokasi situasi sehingga menimbulkan keributan. Maka makin berkurang, makin miskinlah, makin langkalah yang namanya orang yang lemah lembut hatinya, sang pewaris bumi itu. Oleh karena itu di dalam hal seperti ini, apa yang harus dilakukan orang Kristen adalah berlomba-lomba untuk kemudian memiliki kualitas yang luar biasa. Sehingga dia menjadi orang yang lemah lembut. Bagaimana dia bisa memberi ketenangan pada banyak orang yang hidup dalam tekanan. Sehingga dia memberikan satu sikap toleran yang memberikan kenyamanan karena kehadirannya menjadi penghiburan. Cocoklah orang seperti itu memiliki bumi, bukan? Mereka lah yang patut memiliki bumi. Mereka lah yang patut karena mereka mencintai kehidupan. Sehingga semua orang yang berbeda dengannya bisa menerimanya. Bukan hanya orang yang sama suku atau bangsa atau agamanya. Orang yang berbeda. Karena itu lemah lembut harus menjadi gairah kita. Yang terus berlomba-lomba kita melakoni dalam hidup kita. Lemah lembut harus menjadi semangat kita. Yang berlomba-lomba kita mengerjakannya. Lemah lembut harus menjadi kegairahan dalam hidup tiap orang percaya. Punyakah? Adakah? Kita digugat. Kita ditanya. Dunia memerlukannya.
yang membutuhkannya. Mau bahagia? Jadilah orang yang lemah lembut itu. Simpel ya. Mau bahagia bukan jadilah rajin ke gereja. Enggak. Banyak orang yang rajin ke gereja selalu bikin masalah. Banyak orang rajin ke gereja lakukan apa yang dia mau saja. Boro-boro. Kemudian dia bisa toleran sama orang lain. Yang ada dia nyakitin orang lain terus. Tak karena kata-katanya, tak karena gayanya, tak karena perilakunya. Semua orang mau mengerjakan bagian, semua orang mau pengen dirasa anggap penting. Tapi dalam hal kewajiban semua orang lalai. Miris ya. Padahal kalau engkau mau dianggap orang penting, jalankan kewajibanmu, engkau akan terima hormatmu. Jalankan tugas-tugasmu, engkau akan terima hormatmu. Orang lihat kamu dan hormat. Karena kamu menjalankan semuanya. Itu loh mestinya hidup orang Kristen. Sehingga bagaimana mereka berjalan dan berkelahi dalam hidup ini. Bagaimana mereka mengisi hari-hari dengan cara bertanggung jawab. Sehingga toleransi yang ada, lemah lembut tadi, menjadi benih yang bertumbuh subur dalam kehidupan ini. Lemah lembut itu menjadi kegairahan yang luar biasa dalam hidup ini. Sehingga lemah lembut membawa kita makin dekat pada Tuhan. Lemah lembut membuat kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Wow, indah ya saudara. Nah itulah kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu tidak heran sekali lagi ketika mereka disebut akan memiliki bumi. Karena mereka sudah membuat bumi jadi tenang. Mereka sudah membuat bumi jadi penghiburan. Pantaslah mereka pemiliknya. Maka jikalau bumi memiliki orang-orang yang punya hati lemah lembut, betapa senangnya bumi ini. Kalau gereja mempunyai orang-orang yang hati lemah lembut dan banyak jumlahnya, betapa luar biasanya. Tapi seringkali ya pujian lemah lembut diberikan. Waduh, ibu ini lemah lembut sekali. Tapi sebetulnya pujian itu basa-basi dan tidak tulus. Tidak jelas lemah lembutnya apa. Jangan karena orang baik satu kali lalu kita bilang dia lemah lembut. Namanya orang baik kalau satu kali ya belum teruji, bukan? Tapi kalau memang baik pada dirinya, dia bukan hanya baik pada orang tertentu atau situasi tertentu. Tiap saat. Nah itu kualitas dia bukan. Nah itu penting untuk mengetahui. Maka orang lemah lembut adalah orang yang sudah teruji di dalam sikapnya. Orang lemah lembut adalah orang yang sudah berjalan dalam waktu. Dan itu bukan buatan. Itu bukan berusahanya untuk mengendalikan diri, mengatur diri. Aduh apa kabar? Saya senang saya kasih kamu ini. Nanti dulu. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kelemah lembutan yang ada pada diri kita, kita tumbuh kembangkan. Kenapa? Emang orang punya apa ditumbuh kembangkan? Semua orang pasti punya jiwa lemah lembut dalam dirinya. Kalau dia sudah ditebus Kristus. Karena kalau dia sudah ditebus Kristus, dia sudah diperbarui. Akal budinya, hatinya, jiwanya, rohnya sudah diperbarui oleh Tuhan itu. Maka dia akan mengisinya dengan nilai-nilai yang Tuhan kehendaki. Begitulah lemah lembut. Tapi lemah lembut adalah sebuah benih dalam dirinya yang harus tumbuh subur. Supaya tumbuh subur disirami firman. Supaya tumbuh subur belajar untuk mengaktualisasi. Sehingga dia terlatih mengeksekusi apa yang semestinya. Disitulah dia hebat. Disitulah dia berbentuk, disitulah dia berkarya, disitulah dia bekerja. Itulah seharusnya kehidupan anak-anak Tuhan dalam kehidupan pelayanannya, saudaraku. Itulah seharusnya kehidupan anak Tuhan dalam pengabdiannya. Sehingga dia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dia tidak salah dalam melangkah. Dia jalan dan dia lakukan apa yang menjadi kehendak Allahnya. Hidupnya berguna, hidupnya bermanfaat, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita mau seperti itu? Maka lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Dengan begitu kita akan menjalani hari-hari dalam cinta kasih-Nya yang penuh. Dengan begitu kita akan mengisi hari-hari secara bertanggung jawab. Sehingga hidup kita berkenan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Jalanilah itu. Supaya kelemah lembutan yang ada di dalam diri kita terus kita pupuki dengan firman Tuhan. Supaya dia tumbuh subur, harus terus dilakukan dalam keseharian kehidupan. Di mana kita ada. Mari kita jalani hari-hari kita. Mari kita lakoni kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memiliki bumi. Artinya apa tadi? Menguasai bumi. Artinya apa lagi? Semua orang bisa lihat saudara. Bumi bisa melihat betapa orang-orang ini penuh dengan lemah lembut. Siapa orang ini? Orang Kristen loh. Siapa orang ini? Warga gereja loh. Kan indah saudara. Yuk kita lihat sekitar kita, yuk sekeliling kita.
di lingkungan di mana kita ada? Apakah kita dikenal sebagai orang yang lemah lembut? Yang memberi penghiburan, yang toleran, yang bisa ngerti orang lain, mendorong, mensupport. Apakah kita orang yang lemah lembut, yang mau menolong orang lain supaya bisa hidupnya menjadi tenang dan nyaman? Apakah itu kita atau tidak? Nah, biarlah ini kita pikirkan bersama-sama dan menjadi pertimbangan serius bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita dan kita tidak menjadi salah. Tetapi bagaimana kita hidup benar-benar dalam kehendak Tuhan dan dilimpahi oleh cinta kasih. Ingat, dunia penuh dengan kekacauan. Ingat, dunia penuh dengan keegoisan. Ingat, dunia sangat self-oriented. Ingat, dunia penuh dengan pertikaian dan tidak ada toleransi di sana. Orang saling sikat, dalam berdagang pun orang saling menekan, saling menghabisi. Ya, realita pasar dagang yang semakin sempit membuat orang saling membunuh. Ini bikin, ini timpa, ini bikin, ini hajar, ini bikin, ini rubuhkan. Kan begitu kan? Semua orang saling berkelahi satu dengan lain. Muncul kompetisi. Dan seringkali berlangsung menjadi kompetisi yang tidak sehat. Adakah orang lemah lembut? Tapi nanti digambarkan kalau lemah lembut ya repot lah Pak. Pasti ketinggalan dalam bisnis. Pasti kalah dalam bisnis. Kalau lemah lembut, fail lah itu. Mana bisa dapat apa-apa. Kalau lemah lembut, ya hancurlah, nggak ada nilai itu. Tapi apa iya begitu? Tidakkah itu sikap yang kita lebih-lebihkan saja? Karena itu berhati-hatilah. Jangan salah dalam melangkah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah sebetulnya lakon hidup yang mesti kita mainkan. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Bagaimana kita menjalankan apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya. Sehingga lagi-lagi dunia yang sedang terpuruk dalam kebencian yang hebat itu, pertikaian, keributan itu, hadirlah kelemah lembutan, memberikan satu gairah dan kekuatan. Itulah gereja Tuhan. Punyakah kita? Biar kita menjawab pertanyaan itu masing-masing dalam batin kita. Biar kita berani mengkoreksi diri kita. Saya tentu saja harus melihat ke dalam diri, bukan? Saya harus bertanya pada diriku, aku apakah orang yang lemah lembut? Aku harus berkelahi. Aku harus mewujudkan itu. Maka aku berlatih dengan apa yang ada. Berlatih untuk memahami orang. Kadang-kadang mengesalkan. Tidak kemudian dengan mudah. Tetapi harus. Maka aku harus keras pada diriku. Ketika rasa itu sudah mulai muncul, mesti dihancurkan. Jadi hidup saya berkelahilah tiap hari, saudara. Saya ingin jadi orang yang lemah lembut penuh. Ada. Jadi kalau pohon belum lebat buahnya, nah, saya mau lebat dong, supaya disirami terus dong. Begitulah saudara, begitulah kita. Supaya kita terus bertumbuh dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian lagi-lagi saya katakan, ke ujung langit manapun kita pergi, orang lemah lembut selalu punya tempat. Ke ujung langit manapun kita jalan, orang lemah lembut selalu diterima. Ke suku apapun, ke bangsa apapun, orang lemah lembut tersedia kursi baginya. Karena itu, orang lemah lembut memiliki bumi. Mereka yang punya. Karena mereka menciptakan perteduhan, penghiburan, pengertian di antara kebinekaan sikap dan perilaku manusia. Dia mampu merekat dan merajutnya. Keren ya saudara-saudara ya. Nah, maka di mana ada orang kalau keluarga kita ini model gini, model gini, model kita bisa merajut, itu indah. Kadang-kadang memang menjengkelkan si anu ini jadi kompor mulu, jadi ribut mulu aja. Nah, kita ngerajut atau itu manis. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memikirkan, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Mari kita jalani hari-hari kita, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan secara utuh dan sepenuhnya. Oleh karena itu, biarlah kelemah lembutan menjadi gairah dan target yang akan kita capai. Bagaimana kita memilikinya, bagaimana kita hidup di dalamnya. Jangan lupa, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya. Sekarang, di sini, di dunia. Karena apa? Mereka lah yang memiliki bumi. Kemanapun mereka pergi, dunia menyambutnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut.
hatinya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Terus ajar kami di hidup kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hati kami penuh dengan kelemah lembutan. Hidup kami berkenan pada Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Beritahukan kepada rekan-rekan lain untuk menikmati bersama-sama. Belajar bertumbuh, dukung, ya, doakan supaya sungguh-sungguh pelayanan kita menjadi puji hormat bagi nama Tuhan, sehingga dimanapun sungguh nama Tuhan sajalah yang ditinggikan. Sampai kita bertemu saudara-saudara di dimensi iman Kristiani yang lainnya. Maju terus, miliki lemah lembut. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Shalom. Selalu gelap saat Tuhan hadir dalam hidupku. Waktu panjang tampak sekejap, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku pengabdian untukmu. Hidupku anugerahmu, ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Setia mengabdi, melayanimu di sepanjang hidupku. Kau mencurahkan kasih-Mu, penuhi hatiku dan ubahkanku. Pergumulan dan persoalan buatku semakin mendekat padamu. Hidupku anugerahmu, jadikan hidupku pengabdian untukmu. Hidupku anugerahmu, ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Setia mengabdi, melayanimu di sepanjang hidupku. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.